Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini bareng saya, yaitu Rido. Seperti biasa, kita bakal ngobrol santai tapi tetap seru. Dan kali ini saya nggak sendirian karena di sini saya udah ditemani beberapa geng yang lengkap yang bakal nemenin kita pada kesempatan kali ini. Ada beberapa teman kita yang mungkin bisa diperkenalkan diri dulu buat teman-teman semua. Silakan teman-teman mau memperkenalkan diri. Halo semua, salam kenal. Saya Sidik Hadianto. Salam kenal semuanya, nama saya Dito. Iya, Oke semuanya, salam kenal, nama saya Fathan. Halo semua, salam kenal. Nama saya Nabil. Dikenalkan saya Hasbi. Halo semuanya, nama saya Rizky. Salam kenal. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Di sini kita bakal ngobrol santai aja, teman-teman ya. Gimana kabar nih kalau boleh tahu teman-teman semua? Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat mas. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah Pak, selalu sehat. Ya. Mungkin pada kesempatan kali ini kita bakal bahas sesuatu tentang materi dari mekanika fluida, di mana materi yang akan dibahas yaitu tentang konstruksi kapal dan bangunan apung. Yaitu di dalamnya yaitu bisa terdiri dari beberapa materi, yaitu pengaruh titik metasentrum dan drive kapal, kemudian bangunan apung terhadap stabilitas kapal bangunan apung, dan manuver dan navigasi kapal atau bangunan apung. Lalu juga ada materi tentang desain bangunan besar dan stabilitas tebing bendungan. Lalu ada studi kasus kolam stabilisasi atau kolam budidaya perikanan besar, atau juga kolam perikanan besar tentang dan juga udang. Jadi buat kalian yang lagi dengerin di rumah, di jalan, atau sambil ngopi santai, tetap stay tune ya, karena obrolan kali ini akan dijamin bakal seru banget. Jadi tanpa basa-basi mungkin kita akan langsung mulai ngobrol ya. Mungkin yang pertama pada kesempatan kali ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin dulu kita sering banget mendengar waktu sekolah, atau mungkin yang sudah bekerja waktu bekerja, tapi entah kenapa masih suka bikin bingung, yaitu kata dari titik apung dan titik berat. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, saya pengen tahu dulu nih, kalau dengar kata titik apung dan titik berat, apa sih yang pertama kali dipikirkan di kepala kalian tuh? Mungkin ada yang bisa dijelasin? Mungkin yang saya tanya mungkin Mas Idik dulu kali ya. Mungkin bisa dijelaskan Mas Idik. Oke Mas Ido, jadi pembahasan kita kali ini tuh tentang fokusnya tentang pada kapal ya di materi pertama ini. Jadi apa sih titik apung dan titik berat pada kapal itu? Jadi secara garis besar itu titik berat adalah titik mana seluruh berat kapal terkumpul. Sedangkan titik apung adalah titik di mana gaya resultan dari bagian kapal yang terendam bekerja ke atas. Jadi titik berat ini dipengaruhi oleh distribusi berat kapal, sedangkan titik apung akan berubah tergantung pada seberapa banyak kapal yang terendam air. Seperti itu Mas Idoy. Oh gitu ya Mas Idik. Oke, sebenarnya sangat jelas. Kan itu kan secara garis besarnya aja Mas Idik. Mungkin kalau secara teoritisnya bisa dijelaskan lagi nggak sih? Apa yang lebih dalam lagi lah? Oke, boleh Mas Idoy. Bisa saya akan jelaskan teoritis saja dia. Jadi titik apung dan titik berat pada kapal ini dipengaruhi, kita harus mengetahui terlebih dahulu. Jadi ada sangkut pautnya dengan titik metasentrum. Jadi apa sih titik metasentrum itu? Jadi titik metasentrum di sini adalah titik temu pada kapal atau bangunan apung yang menjadi batas agar titik berat tidak boleh melewati, agar stabilitas tetap positif, tetap terjaga seperti itu. Jadi jika titik berat melewati titik metasentrum ini, kapal akan kehilangan stabilitas dan bisa miring arah hingga bisa tenggelam. Lalu titik apung secara teori juga, apung adalah titik yang menangkap gaya apung dan dapat berpindah-pindah sesuai kemiringan kapal. Jadi draft kapal mempengaruhi posisi apung dan stabilitasnya juga. Karena semakin dalam draft, maka titik apung akan berpindah sesuai distribusi
gaya apung pada kapal. Jadi titik berat di sini di mana seluruh beban kapal nanti akan terpusat dan sangat dipengaruhi oleh distribusi muatan dari kapal tersebut. Dalam manuver dan navigasi, posisi titik berat dan titik metasentrum tadi sangat penting untuk menjaga kapal agar tetap stabil di atas air. Dan tetap tegak gitu dan menjaga stabilitas kapal. Jadi jika goyang-goyang gitu kan karena perairan itu kan nggak tenang gitu ya, gelombang-gelombang itu, jadi bisa tetap menjaga kemiringan agar tetap stabil gitu. Jadi stabilitas kapal itu dapat diukur dari jarak antara berat dan titik metasentrumnya yang disebut GM. Jadi GM ini semakin besar GM maka kapal akan semakin stabil. Jadi secara teoritis seperti itu Mas Ibra. Oke. Oke, makasih Mas Sidik nih atas penjelasannya, sangat jelas. Jadi mungkin kalau yang saya tangkap, kalau ngomong titik apung, itu kan sebenarnya titik di mana gaya apung bekerja pada suatu benda yang dicelupin ke dalam fluida atau air lah misalnya. Nah, sementara titik berat itu titik di mana seluruh massa benda bisa dianggap berkumpul intinya pada pusat keseimbangan lah ya. Jadi secara sederhana, kalau titik beratnya di bawah titik apung, benda bakal stabil, tapi kalau kebalik bisa miring bahkan bisa terbalik. Oke, Mas Sidik. Betul. Yang Nah, ada ngomong terjadi soal pada titik kapal. Oke, nah ngomongin soal titik apung dan titik berat nih, kita jadi ingat satu hal yang menarik banget nih, yaitu bentuk kapal. Kalau masih diperhatiin nih atau teman-teman juga merhatiin, bentuk kapal itu pasti beda-beda lah ya. Ada yang bagian depannya lancip banget, kayak kapal cepat, tapi ada juga yang bagian bawahnya tuh datar dan lebar, kayak kapal kargo atau tanker. Nah, yang mau saya tanyakan nih, atau saya penasaran banget, kenapa sih bentuk kapal tuh bisa beda-beda bentuknya, padahal sama-sama harus bisa ngapung di air. Oke, mungkin Mas Sidik bisa menjawab atau memberikan tanggapan? Oke, boleh. Jadi betul sekali bentuk kapal itu berbeda-beda ya, bentuk dari entah itu kapal kargo, kapal feri atau kapal yang lain, itu bentuk desainnya itu pasti berbeda-beda. Tadi yang pertanyaannya, kenapa sih bentuk kapal spesifikasi kapal kargo tadi yang seperti yang dikatakan Sida ya? Betul. Kurang lebih lah ya. Jadi kenapa sih bentuk kapal kargo itu ada yang lancip dan ada yang datar? Jadi fungsinya ini karena sebenarnya tergantung fungsi dan peruntukannya si kapal ini untuk apa gitu. Jadi sebenarnya secara garis besar bentuk kapal ini tergantung lambung kapal. Jadi apa sih lambung kapal itu? Lambung kapal dalam bahasa Inggris itu disebut hull. Hull ini adalah badan dari perahu atau kapal. Lambung kapal ini akan menyediakan daya apung yang mencegah kapal dari tenggelam yang dirancang agar sekecil mungkin menimbulkan gesekan dengan air, khususnya untuk kapal dengan kecepatan tinggi. Rancangan bangunan lambung kapal ini merupakan hal yang penting dalam membuat kapal, karena merupakan dasar perhitungan stabilitas kapal. Besarnya tahanan kapal yang tentunya berdampak pada kecepatan kapal, konsumsi bahan bakar, besaran daya mesin, serta untuk menghitung kedalaman yang diperlukan. Dalam konteks ini kaitannya dengan pelabuhan. Jadi kan karena di kapal itu untuk startnya gitu kan di pelabuhan gitu ya, kita menyesuaikan dengan pelabuhan yang dituju di keadaan perairan di pelabuhan tersebut. Jadi dikondisikan dengan perairan gitu kan ya. Jadi bentuk-bentuknya itu sebenarnya ada banyak Mas Idoy, bentuk-bentuk lambung kapal ini. Yang pertama ada bentuk kapal lambung datar. Jadi kapal dengan bentuk lambung datar ini merupakan kapal yang biasa digunakan pada perairan tenang. Biasanya di pelabuhan kan pasti ada air yang tenang, ada yang ombaknya besar juga kayak gitu kan, seperti yang tadi saya jelaskan, berbeda-beda. Jadi biasanya pada lambung kapal yang datar ini digunakan untuk kapal dengan kecepatan rendah. Banyak digunakan untuk kapal tanker, tongkang. Jadi kapal ini biasanya lebih kecil. Hal ini berguna untuk meningkatkan stabilitas. Biasa titik berat kapal diturunkan. Lalu ada jenis lumbung atau hull kapal, bentuknya katamaran. Jadi katamaran ini adalah bentuk kapal katamaran adalah kapal dengan dua lambung sejajar yang dihubungkan oleh struktur di atasnya.
Jadi contoh kapal katamaran banyak di timur, ada kapal feri untuk penumpang, kapal penumpang dan kendaraan, seperti kapal cepat wisata yang biasa di wisata-wisata yang ada biasa di pelabuhan gitu. Itu banyak jenis kapal yang mempunyai lumbung seperti ini. Lalu ada lumbung kapal yang berbentuk huruf V, yang lancip ke bawah seperti itu. Lambung V. Jadi kapal dengan lambung V ini mempunyai hambatan yang kecil sehingga lebih hemat dalam penggunaan bahan bakar. Kapal yang demikian bisa digunakan untuk kapal dengan kecepatan tinggi. Jadi kenapa sih gunanya dibentuk ini biasanya itu pada contoh kapal seperti kapal perang dan kapal patroli. Jadi kan kapal perang atau kapal patroli ini membutuhkan kecepatan yang tinggi. Jadi memudahkan untuk manuver kayak seperti langsung belok seperti itu kan diperlukan. Jadi bentuk lumbung seperti ini. Lalu yang terakhir ada lumbung terowongan. Jadi terowongan ini kurang lebih sama seperti bentuknya seperti yang katamaran. Jadi yang membedakan ini perbedaan utamanya itu ada di memiliki lumbung terowongan memiliki sisi bagian dalam yang lancip atau meruncing, sedangkan pada kapal itu memiliki lambung yang lebih besar dan bagian tengahnya terbuka. Contoh kapal dengan lumbung terowongan ini biasanya ada perahu motor balap atau powerboat racing. Dan ada di tempat-tempat wisata yang dekat-dekat pelabuhan gitu ya, seperti dekat-dekat pelabuhan itu pasti banyak kapal-kapal seperti ini contohnya. Jadi cara garis besar dapat disimpulkan bentuk kapal itu baik lancip ataupun datar dipilih berdasarkan keseimbangan antara kebutuhan stabilitas, muatan, kecepatan, dan kondisi perairan di mana kapal akan beroperasi. Jadi dapat disimpulkan juga lambung datar lebih cocok untuk kapal kargo besar yang memerlukan stabilitas muat tinggi di perairan tenang atau dangkal. Sementara lambung lancip lebih efisien untuk kecepatan dan pelayaran laut yang dinamis. Jadi bentuk lambung kapal itu ada banyak. Cuman yang banyak ditemukan itu ada pada kapal kargo, yaitu ada di lambung lancip dan bentuk lambung datar seperti itu Mas Bimo. Kurang lebihnya. Sangat beragam ya sebenarnya kalau dari penjelasan Mas Didi bentuk kapal, lambung kapal. Jadi bisa dibilang bentuk kapal itu bukan cuma soal desain biar kelihatan keren, tapi juga soal perhitungan dari fisika tentang gimana titik berat dan titik apung yang bekerja biar kapal itu tetap stabil di air gitu ya. Begitu yang saya Betul Mas Bimo. Oke. Selanjutnya nih, dari tadi kan kita kan udah ngomongin soal bentuk kapal, ada yang lancip, ada yang datar, dan sebagainya lah. Gimana dua hal itu ngaruh ke titik apung sama titik berat. Sekarang saya mau lempar satu istilah lagi nih yang mungkin terdengar asing tapi penting banget kalau kita ngomongin kapal, yaitu titik metasentrum. Pernah dengar nggak sih kalian semua tentang titik metasentrum? Sebenarnya apa sih titik metasentrum itu? Mungkin saya akan bertanya kepada Mas Dito kali ya. Mas Dito bisa menjawab mungkin, Mas Dito. Boleh Mas Idoy. Tentang titik metasentrum Mas Idoy ya? Oke, betul Mas Dito. Nah, titik metasentrum tuh setahu saya juga disebut bisa titik stabilitas kapal Mas Idoy. Nah, titik ini tuh mempresentasikan titik di mana benda terapung itu berosilasi. Berosilasi itu kayak mengayun dari satu titik ke titik lainnya, dengan titik metasentrum itu menjadi pusatnya Mas Idoy. Nah, terus benda yang terapung ini kan kita analogikan kapal. Kapal ini berada dalam keseimbangan yang stabil, gaya berat dan gaya apung bekerja secara vertikal di sepanjang garis yang sama. Nah, misalkan benda ini dimiringkan, pusat daya apung ikut bergeser Mas Idoy, menyebabkan benda tadi itu ataupun kapal itu berosilasi di sekitar metasentrum. Nah, secara sederhananya sih kalau titik metasentrum itu pengertiannya suatu titik yang merupakan titik pusat kapal saat kapal mengoleng. Kurang lebih begitu Mas Idoy. Oke, berarti kalau titik metasentrum ini bisa dibilang kayak otaknya lah ya, otaknya dari kapal lah ya. Bener Mas Idoy. Untuk mengatur keseimbangan semuanya gitu di kapal tersebut gitu. Kepalanya Mas Idoy, bener. Oke, jadi tadi kita udah dengar dari pembahasan dari Mas Dito
Dimana kalau titik mata sentrum itu merupakan istilah kata otaknya lah ya dari kapal yang ngatur keseimbangan antara titik berat dan titik apung. Sekarang saya pengen nanya lagi nih, sebenarnya gimana sih kondisi-kondisi dari titik mata sentrum itu? Kayak kapan kapal bisa dibilang stabil, kapan nggak stabil, dan gimana caranya dia bisa balik lagi ke posisi semula pas ketika dia miring gitu Mas Dito. Mungkin Mas Dito bisa menjawab. Nah, tadi kan seperti saya jelaskan kan tadi kan berat terapung itu kan kapal ya. Nah, kapal sendiri kan pasti mengair dia di lautan. Nah, biasanya itu yang bisa menggoyangkan kapal di lautan kan ombak dan angin. Nah, biasanya titik mata sentrum itu menjadi acuan untuk menentukan kestabilan kapal Mas Doi saat mengalami gangguan seperti itu. Nah, posisi titik mata sentrum biasanya dilambangkan dengan huruf M. Nah, selain titik mata sentrum itu ada titik berat kapal dilambangkan dengan huruf G dan titik apung dengan huruf B. Nah, jarak antara titik berat dan titik metasentrum disebut tinggi metasentrum ataupun GM. Nah, inilah GM, nilai yang menentukan apakah kapal memiliki kestabilan positif, netral atau negatif, dan dapat mengetahui berapa kemiringannya. Nah, kalau posisi titik berat G berada di bawah titik metasentrum, artinya kapal itu punya kestabilan yang positif Mas Doi. Berarti nanti saat kapal miring, gaya apung akan membentuk momen ataupun garis vertikal lagi yang membuat kapal kembali ke posisi tegak. Ini kondisi yang paling aman dan paling digunakan ataupun direkomendasikan pada kapal. Karena untuk membawa penumpang kan perlu kapal yang aman ya, biar nggak tenggelam gitu. Nah, kalau titik beratnya berada tepat di titik metasentrum, kapal akan dalam kondisi stabilitas netral. Apa sih itu stabilitas netral? Artinya kalau kapal miring, dia nggak akan balik ke posisi tegak, tapi juga nggak makin miring Mas Do. Jadi pas udah miring tuh dia bakal stay di situ. Dia akan dalam posisi miring itu aja gitu. Tapi misalkan titik beratnya ada di atas titik metasentrum, nah kapal jadi nggak stabil kalau gitu. Jadi nanti saat miring sedikit, gaya apung justru nantinya membuat kapal makin miring dan bisa juga terbalik. Nah, ini bisa disebut stabilitas negatif. Dan tentunya ini nggak pernah dipakai, maksudnya dihindarin banget ya karena sangat berbahaya, bisa bikin kapal tenggelam gitu Mas Doi. Oh, oke Mas Dito, sangat jelas. Oke. Nah, kita kan udah tahu tadi ya kalau posisi titik berat dan titik metasentrum itu tadi kata Mas Dito bilang ngaruh banget lah ke stabilitas kapal. Tapi ini saya mau lempar pertanyaan yang agak menantang nih, kayak gimana sih kalau kapal itu udah terlanjur miring? Gimana cara agar bisa kembali balik stabil lagi gitu? Mungkin Mas Tito bisa menjawab lagi Mas Tito. Nah, setahu saya tuh biasanya biar kapal tetap stabil tuh desain dan distribusi beratnya harus diatur dengan baik Mas Doi. Ada beberapa cara yang bisa dilakuin, misalnya dengan menambah balas. Nah, balas ini tuh kayak pemberat gitu di bagian bawah kapal. Ini tuh supaya titik berat tadi tuh yang titik berat tuh bisa turun di bawah titik metasentrumnya. Adapun bisa juga dengan memperlebar dasar lambung kapal supaya perubahan volume air yang dipindahkan itu lebih besar saat kapal miring. Jadi titik metasentrumnya naik di atas titik berat tadi. Nah, selain itu muatan kapal juga harus imbang, jangan berat sebelah. Dan bentuk lambung kapal sebaiknya dirancang supaya bisa membantu meningkatkan kestabilan tanpa menambah berat berlebih. Gitu Mas Doi. Oh, begitu ya Mas Tito. Oke. Baik-baik Mas Tito. Nah, tadi kan Mas Tito di awal menyinggung masalah GM ya, atau ya GM lah. Nah, kalau GM-nya terlalu besar atau terlalu kecil nih, sebenarnya apa sih yang akan terjadi kira-kira Mas Tito? GM-nya Mas Doi. Iya, Mas Tito. Iya, kan tadi kan GM itu kan tinggi metasentrum ya. Misalkan nilai GM yang terlalu kecil, kapal tuh akan kerasa lambat Mas Doi saat kembali ke posisi tegak. Jadi misalkan udah miring, kan dia bergoyang tuh mengoleng. Nanti dia kembali ke posisi semula tuh akan terasa lambat. Dan cenderung nanti bakal gampang goyah dan gampang mudah oleng gitu Mas Doi. Meskipun lambat tapi dia gampang oleng gitu Mas Doi. Tapi misalkan terlalu besar, kapal nanti bakal memang cepat tegak kembali. Nah, tapi gerakannya itu bakal terlalu kasar dan bakal gak nyaman untuk para penumpang gitu. Jadi misalkan udah gini, dia bakal balik cepat dan bikin para penumpang gak nyaman. Jadi tinggi metasentrum itu harus seimbang sih. Jadi nggak boleh terlalu kecil atau terlalu besar, supaya kapal tetap stabil dan nyaman bagi para penumpang dan awak kapalnya Mas Doi. Kurang lebih seperti itu.
Oke, siap. Terima kasih Mas Tito, penjelasannya sangat jelas sekali. Oke, Mas Idoy, sama-sama. Oke, ngomongin soal stabilitas kapal nih, saya mau bahas satu lagi nih yang sering banget kita jumpai di kapal, tapi jarang orang tahu fungsinya lah. Mungkin sebagian orang yang tahu. Pernah nggak sih kalian memperhatikan seperti di bagian samping kapal, biasanya di depan atau di belakang, ada seperti angka-angka besar kayak penggaris yang dicat di lambung kapal. Nah, menurut kalian sebenarnya apa sih kegunaan dari angka-angka tersebut? Mungkin saya ingin bertanya kepada Mas Fatan, mungkin Mas Fatan bisa menjelaskan, Mas Fatan. Oke, siap. Jadi buat kalian yang belum tahu ya, untuk skala yang ada biasanya tuh lokasinya tuh ada di bagian depan, bagian tengah, sama di bagian belakang daerah pinggir kapal itu adalah namanya draft kapal. Nah, jadi draft kapal ini adalah skala untuk mengukur seberapa dalam sih bagian kapal yang berada di bawah permukaan air gitu. Jadi kayak cara bacanya kayak cara baca penggaris aja ya biasanya ya. Dan ini tuh sangat penting ya, fungsinya tuh untuk bisa tahu nih seberapa dalam, untuk mengukur berapa banyak muatan yang bisa ditampung oleh kapal hingga itu memenuhi persyaratan gitu. Jadi kalau misalkan draft kapalnya sudah melewati batas persyaratan, nah itu harus ditindaklanjuti gitu. Nah, dalam navigasi kapal juga ini tuh berfungsi untuk mengukur yang namanya UKC atau Under Keel Clearance atau UKC lah, UKC. Nah, ini tuh merupakan jarak antara bagian bawah kapal dengan dasar perairan. Nah, jadi ketika melewati suatu perairan, di kapal ini tuh harus memenuhi syarat ini dulu, baru boleh masuk. Jadi UKC ini salah satunya cara menghitungnya itu adalah menggunakan data dari draft kapal itu. Selain itu ada juga dari kedalaman perairannya, ada dari kondisi pasang surut, kondisi cuaca, hingga keakuratan peta laut yang digunakan. Dan selain itu juga ada fenomena yang mempengaruhinya seperti fenomena squatting. Nah, biasanya persyaratan untuk UKC ini berbeda-beda ya setiap perusahaannya, tapi biasanya yang digunakan itu adalah lebih dari 10% dari tinggi draft kapalnya. Jadi kalau kedalaman draft kapalnya itu misalkan 10 meter, berarti nilai UKC-nya itu harus lebih dari 1 meter. Gitu deh ya. Oke, terima kasih Mas Fatan. Nah, tadi kan kita udah bahas soal angka-angka di pinggir kapal atau draft marks yang nunjukin seberapa dalam kapal tenggelam di air nih. Tapi ada satu hal lagi yang penting banget kaitannya yaitu UKC atau Under Keel Clearance. Nah, ada yang tahu nggak sih kira-kira gimana atau apa yang terjadi ketika kapal tidak memenuhi dari UKC? Mungkin Mas Fatan bisa menambahkan dari pernyataan yang tadi. Oke. Jadi kalau misalkan suatu kapal itu tidak memenuhi syarat UKC itu ketika ingin melewati sebuah perairan gitu ya. Nah, itu tuh bisa terjadi yang namanya kapalnya bisa karam atau bagian bawah kapalnya itu bisa tergerus dasar air dan itu bisa menyebabkan kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan lah ya. Nah, maka dari itu UKC ini sangat penting sekali ya dalam navigasi kapal. Nah, salah satu hal yang bisa menyebabkan nilai UKC ini tidak terpenuhi itu adalah fenomena squatting tadi. Nah, fenomena squatting ini bisa dihindari dengan cara memperlambat laju kapal. Jadi kecepatan kapalnya bisa diperlambat nih, biar si squattingnya ini jadi mengecil dan UKC-nya meningkat. Ketika UKC-nya meningkat, itu bisa jadi dia memenuhi persyaratan. Nah, begitu pula kalau misalkan kita melewati perairan yang surut, misalkan, dan bisa pasang surut. Nah, kita bisa menunggu, si kapal itu menunggu untuk masuk perairan tersebut ketika dalam kondisi pasang. Jadi pengemudi kapalnya itu bisa menunggu hingga dia kondisinya pasang, sehingga kedalaman airnya kan akan meningkat. Kalau misalkan kedalaman airnya meningkat, nanti nilai UKC-nya juga akan bertambah, dan itu bisa memenuhi persyaratan seperti itu. Oke, Mas Fatan. Jadi kalau diibaratin UKC itu kayak jarak aman lah ya, biar kapal nggak nyerempet dasar laut. Iya, betul. Jadi intinya dari titik berat, titik apung, metasentrum, draft mark sampai UKC semuanya saling nyambung lah ya buat satu hal, yaitu untuk menjaga kapal agar tetap stabil dan aman ketika berlayar. Gitu. Iya. Nah, dari tadi kan kita udah ngomongin tentang UKC atau jarak antar dasar kapal sama dasar laut nih. Nah, sekarang saya mau lanjutin ke fenomena yang sering banget kejadian ketika waktu kapal jalan di perairan dangkal.
Ya, atau tadi Mas Fatan juga menyinggung sedikit lah tentang Iya. squat atau squatting effect. Mungkin bisa dijelasin nggak sih Mas? Mungkin dari salah satu dari kita ada yang belum tahu apa itu dari squatting effect atau squatting lah. Begitu Mas Oke, Fatan. jadi baik. Jadi squatting ini adalah kondisi ketika kapal itu memasuki perairan yang dangkal ya. Atau bisa dibilang juga salah satu fenomena shallow water effect. Nah, ini tuh terjadi kapal ini dia akan menurun atau tertarik ke dasar kapal. Nah, ini tuh terjadi karena fenomena fluida juga gitu. Sesuai dengan bahasan kita ya, mechanical fluida. Nah, jadi yang terjadi itu adalah ketika jarak antara bagian bawah kapal dengan dasar perairan itu mengecil, itu kan maka area aliran airnya kan akan lebih kecil ya. Untuk menjaga debit aliran itu, maka fluida itu akan mempercepat alirannya. Jadi kecepatan alirannya akan lebih cepat. Nah, sehingga menurut persamaan Bernoulli, ketika alirannya meningkat, itu maka tekanannya akan menurun, tekanan di bawah kapal. Dan tekanan yang lebih besar di sekitar kapal itu akan mendorong kapal jadi untuk squatting atau jongkok. Jadi dia posisi draftnya juga akan meningkat di situ. Dan itu bisa bahaya, dia terkena bagian bawah air dan bisa tergerus dan menyebabkan kecelakaan. Nah, kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk fenomena-fenomena kayak gini ya, untuk dalam navigasi dan manuver kapal ini banyak yang perlu diperhitungkan. Salah satunya tadi yang shallow water effect, kalau di perairan dangkal, atau kalau misalkan dia mendekati sebuah tebing, itu ada namanya bank effect. Itu kapal bisa jadi berbelok dan berputar gara-gara ada gaya dorongan dari fluidanya juga. Setelah itu juga kalau misalkan kapal saling bertemu atau saling berpapasan, ini kayak ship interaction. Kalau misalkan dia saling berlawanan, itu akan bisa tarik-menarik ya kapalnya dan bisa jadi bertabrakan. Atau kalau misalkan dia saling menyusul itu kapalnya, ini bisa saling mendorong ke arah yang berbeda. Maka dari itu dalam navigasi kapal ini perlu diperhitungkan hal-hal seperti itu, fenomena-fenomena seperti itu agar perjalanannya lebih aman. Dan ini juga berkaitan dengan media ya, media berlayarnya si kapal tersebut itu karena berbeda dengan kendaraan darat ya. Tapi untuk kapal ini adalah di di perairan gitu, di fluida gitu. Gitu deh, Oke, Mas Hidayat. oke, jadi mungkin buat jaga stabilitas kapal, mungkin dari awak kapal atau operator kapal harus selalu memperhitungkan kali ya, mulai dari nilai UKC sampai squattingnya, terutama pas masuk pelabuhan atau lewat perairan dangkal. Mungkin seperti Ya, itu yang Mas Fatan saya tangkap. oke deh. Oke, terima kasih Mas Fatan atas penjelasannya yang sangat jelas sekali. Kan kita tadi udah banyak ngomongin soal kapal dan stabilitasnya di air nih. Tapi sekarang saya pengen geser dikit nih ke hal yang gak kalah menarik, masih berhubungan sama air juga, yaitu bendungan. Mungkin saya yakin di antara kalian semua pernah dengar lah nama-nama bendungan besar di Indonesia kayak Bendungan Jatiluhur, Bendungan Cirata atau Karangkates dan lain sebagainya. Tapi pernah nggak sih kalian kepikiran sebenarnya apa sih definisi bendungan itu? Apakah dia cuman kayak tembok raksasa yang tugasnya nahan air biar nggak ngalir seenaknya, atau ada hal yang lebih kompleks di balik itu? Mungkin saya ingin bertanya, atau Mas Nabil, saya ingin bertanya pada Mas Nabil. Boleh, boleh. Oke, mungkin saya akan bahas sedikit ya tentang bendungan dan apa juga sih fungsinya gitu. Jadi bendungan ini yaitu struktur bangunan di mana yang dibangun melintang di suatu wilayah, di mana bendungan ini digunakan untuk menahan dan juga mengendalikan debit air yang ada di wilayah tersebut. Nah, tujuannya juga bukan hanya menampung atau mengendalikannya saja, tapi juga dalam wilayah tersebut itu bendungan mengatur cara air untuk dimanfaatkan sebagai kebutuhan manusia ataupun makhluk hidup yang ada di wilayah tersebut gitu. Nah, kalau kita lihat contoh nyatanya dari beberapa jurnal yang memang sudah saya baca gitu. Jadi pembuatan bendungan ini memang didesain untuk beberapa case. Nah, saya udah merangkum dan juga ada dua fokus utama kenapa bendungan ini dibuat, yaitu untuk apabila ada mengantisipasi banjir di musim hujan dan juga kekeringan musim kemarau. Nah, jadi
dengan adanya bendungan ini, air hujan yang ditampung disimpan dan dapat juga dialirkan kembali saat musim kemarau itu tiba. Itu kurang lebih. Oh, oke, baik. Terima kasih Mas Nabil atas penjelasannya. Cuman saya ingin tanya lagi nih, kalau soal fungsi bendungan nih, kayak di perkampungan atau di perkotaan, itu sebenarnya ada perbedaan nggak sih dari sisi fungsi sendiri buat bendungannya? Mungkin bisa dijelaskan lagi Mas Nabil. Oke, jadi kalau dari rangkuman yang sudah saya buat, sebenarnya itu untuk perkotaan dan juga perkampungan tidak ada perbedaan yang jauh, bahkan bisa dibilang lebih sama lah kurang lebih. Nah, jadi yang pertama yang tadi mungkin saya udah jelaskan sebagai penyedia penampung air. Kalau di perkampungan biasanya untuk irigasi, air baku. Nah, mungkin kita bisa ambil contoh di bendungan yang ada di salah satu wilayah di Indonesia, yaitu Bendungan Bendo. Nah, itu mampu menyuplai air untuk area pertanian itu sekitar untuk persawahan 1.600 meter. Jadi di dalam bendungan itu juga digunakan untuk irigasi pertanian dan juga untuk menyediakan air bersih untuk ribuan warga yang ada di sana. Lalu kemudian sebagai PLTA. PLTA itu pembangkit listrik tenaga air, di mana air yang ada di dalam waduk itu dialirkan melalui pipa yang sudah dibuat, terus menuju turbin yang menghasilkan energi yang biasanya itu sekitar 1.700 kilowatt, yang dimana bendungan itu memiliki fungsi lain sebagai pembangkit listrik, menjadi penyediaan energi terbarukan yang ada di wilayah tersebut. Lalu kemudian pengendalian banjir yang tadi, jadi bendungan ini didesain biasanya sudah dikalkulasikan untuk menampung debit apabila adanya banjir dalam skala besar. Biasanya itu diasumsikan atau istilahnya itu Q1000, atau artinya itu banjir dengan periode ulang selama 1.000 tahun, supaya air nantinya nggak langsung dilimpahkan ke hilir gitu. Jadi kalau misalnya adanya bendungan, ini bisa disimpan di waduk dan tidak menyebabkan banjir bandang atau banjir besar lah istilahnya gitu. Lalu kemudian yang terakhir ada fungsi konservasi, di mana waduk yang tercipta dari bendungan tersebut itu dapat membantu menjaga keseimbangan air tanah, terus juga menjaga suplai air terhadap ekosistem yang ada di sekitar wilayah tersebut, dan juga menjadi sumber cadangan air bagi masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Itu masih kurang lebih. Jadi bendungan ini juga bisa dikatakan apa ya istilahnya ya, tabungan air lah, tabungan air yang besar, atau istilahnya apa ya, raksasa lah gitu. Jadi yang disiapkan untuk masa depan untuk wilayah tersebut gitu. Oke. Jadi ternyata bendungan itu memang bukan cuma soal nahan air ya, tapi juga punya banyak banget fungsi penting. Mulai dari pengendalian banjir, penyedia air irigasi, dan juga sampai ke pembangkit listrik tenaga air. Ternyata kompleks juga ya, dari luar kelihatannya cuma bendungan besar, tapi di balik itu ada kombinasi dari teknik sipil sampai dengan mechanical fluida yang bekerja bareng biar bendungan itu bisa aman sekaligus bermanfaat. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngobrol banyak ya soal apa itu bendungan dan fungsinya, mulai dari nahan air, mengatur irigasi, sampai jadi pembangkit listrik. Tapi yang bikin jadi penasaran nih, kalau kita ngomongin proyek pembangunan bendungan, itu kan bukan proyek kecil-kecilan, melainkan skala dan resikonya itu sangat gede lah. Jadi hal-hal apa aja sih yang harus diperhatiin biar bendungan itu bisa dibangun dengan aman, kuat, dan pastinya nggak nyembelin masalah di kemudian hari gitu. Mungkin bisa dijelaskan kembali Mas Nabil bagaimana caranya atau solusinya. Oke, dalam pembuatan bendungan ini kita harus mengkerucutkan kan ya. Jadi apa aja sih fokus utama yang kita harus perhatikan gitu.
Nah, dari yang sudah saya rangkum, ini ada dua, stabilitas dari si strukturnya dan juga keamanan aliran air dalam waduk yang terbentuk dari bendungan tersebut. Nah, kita juga dari kedua fokus itu, kita melihat dua POV yang berbeda dari sisi mekanika fluida dan juga dari sisi geoteknik dan struktur wilayah tersebut. Nah, saya akan jelaskan dari yang pertama, sisi mekanika fluida. Ini berhubungan dengan tekanan air atau gaya hidrostatis, di mana air yang ada di dalam waduk ini memberikan tekanan horizontal. Nah, tekanan horizontal gitu. Jadi yang besarnya itu bergantung pada kedalaman air, atau yang kalau kita belajar fisika dasar ya, itu ada rumus mekanika fluida atau tekanan hidrostatis gitu. P sama dengan rho GH, di mana apabila makin dalam air, maka tekanannya juga makin besar gitu. Nah, ini juga berhubungan dengan tipe bendungan yang kita buat, di mana bendungan tipe gravitasi ini harus dirancang supaya berat totalnya cukup besar untuk melawan gaya dorong. Jadi kalau enggak, nantinya dari si bendungan ini bisa hancur karena terdorong sama tekanan dari si airnya. Nah, terus kalau kita ngelihat dari sisi geoteknik dalam struktur wilayahnya, ini ada beberapa prinsip dasar dalam membuat desain bendungan. Yang pertama, fondasinya harus kuat dan kedap air. Terus kemiringan lerengnya harus stabil, terus lebar puncaknya juga harus cukup aman. Jadi memang dari bendungannya ini juga dibuat puncak yang lebar gitu, karena takutnya nanti terjadi erosi atau gimana. Dan biasanya kita sebagai orang engineering gitu, kita ada rumus sederhana, yaitu lebarnya itu kita pakai rumus H/5 ditambah 3 gitu. Terus ada lagi pengendalian rembesan gitu, jadi nggak boleh asal pembuangan, atau kayak nantinya kalau rembes si bendungannya bisa hancur gitu. Jadi harus dikendalikan dengan seksama gitu. Terus juga ada perlindungan lereng hulu dan spillway gitu ya, itu masih berhubungan sama si rembesan. Dan juga si bendungan harus ada pemeliharaan dan inspeksi rutin gitu. Oke, Mas Nabil. Tadi kan Mas Nabil sedikit menyinggung masalah lebar puncak. Itu kan Mas Nabil menjelaskan ada rumus ya, yaitu W sama dengan H/5 tambah 3. Mungkin bisa dijelaskan nggak lebih sedikit detailnya lah. Mungkin agar sebagian dari kita, mungkin sebagian belum tahu lah. Mungkin bisa dijelaskan Mas Nabil. Oke. Nah, jadi kenapa kita pakai rumus ini? Jadi ini tuh rumus yang sebenarnya bukan baku, tapi karena sebagai engineering itu harus melihat secara lapangan gitu. Jadi memang sesuai dengan apa yang sering terjadi di lapangan, makanya keluarlah rumus ini, H/5 ditambah 3, di mana H/5 ini mencerminkan proporsi stabilitas geometri, di mana semakin tinggi bendungan maka semakin besar tekanan air yang ada gitu kan. Tekanan airnya juga harus ditahan gitu, karena si tekanannya makin tinggi gitu. Sehingga si rumus H5 ini lebarnya, H ini height ya, jadi tinggi bendungan. Jadi kita kalau mau bikin kalau kita udah nentuin tinggi bendungannya, kita harus memperkirakan pakai si tingginya. Kenapa? Agar tekanan air dan gaya horizontalnya bisa ditahan, biar lebih stabil. Terus juga biar ada ruang di puncak untuk distribusi. Contohnya kayak misalnya untuk ada kendaraan operasional yang akan melintang, dan juga menghindari erosi lah istilahnya gitu. Karena semakin tinggi bendungan, maka tekanannya akan lebih besar dan juga menimbulkan erosi yang juga lebih tinggi gitu. Nah, terus plus 3-nya ini apa gitu. Nah, ini lebar minimum puncak bendungan biasanya 3 meter gitu. Jadi alasannya apa sih? Fungsi praktis dan keamanan koperasi aja gitu. Jadi buat jarak minimumnya ditetapkanlah ditambah 3 meter.
Jadi nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar juga gitu. Makanya ada muncullah rumus si lebar puncak itu H/5 ditambah 3, yaitu kurang lebih si Doi. Oke. Terima kasih Mas Nabil atas penjelasannya. Oke. Oke. Nah, kalau tadi kita kan udah banyak bahas banget soal proses perencanaan dan pembangunan bendungan. Sekarang saya pengen lanjut ke hal yang gak kalah penting, yaitu gimana caranya kita tetap menjaga kestabilan bendungan setelah bendungan itu jadi. Karena gini teman-teman, bikin bendungan itu kan udah pasti butuh hitungan super detail, tapi kenyataannya kerjaannya nggak berhenti pas bangunannya selesai. Justru tantangan sesungguhnya itu dimulai setelah bendungan berdiri dan dimulai nahan air. Nah, sekarang saya ingin bertanya kalau apabila bendungan itu udah jadi, gimana sih cara kita menjaga tingkat kestabilannya? Apakah cukup dengan pemantauan rutin aja atau ada sistem khusus yang dipakai buat ngawasin pergerakan dan tekanan air dalam struktur bendungan? Mungkin saya ingin bertanya kepada Mas Hasbi ya. Mungkin bisa dijawab pada Mas Hasbi, silakan. Ya, mengenai bagaimana cara kita menjaga kestabilan dari bendungan. Tentu bendungan kita tidak mau hanya dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun bendungan itu harus diperbaiki, banyak yang diperbaiki. Nah, ada faktor penting yang harus kita analisis, yaitu faktor kestabilan lereng bendungan. Itu ada kuat geser tanah dan bidang longsor namanya. Kuat geser tanah itu terjadi karena adanya gerak relatif antar butiran. Nah, kuat geser tanah ini itu ada dua faktor. Yang pertama dia disebabkan oleh adanya gesekan yang sebanding dengan tegangan aktif, dan yang satu lagi itu bergantung pada kondisi tanah, pada jenis kondisi tanah di mana bendungan itu berdiri. Jadi jika gesekan yang sebanding ini, yang tegangan aktif itu lebih besar dibandingkan dengan tegangan efektif, maka kekuatan geser ini akan lebih kuat, dan kekuatan geser tanahnya akan lebih kuat. Lalu tadi ada bidang longsor. Nah, bidang longsor ini juga harus diperhatikan. Caranya itu nanti dengan menghitung menggunakan rumus, di mana nanti ada nilai gaya gesek dibagi dengan gaya tahan. Nah, jika nilainya kurang dari 1, maka benda akan bergerak. Namun jika sama dengan 1, maka akan seimbang, dan jika lebih dari 1, maka benda akan diam. Itu. Baik, seperti yang dibilang Mas Hasbi tadi, bisa disimpulin kalau stabilitas bendungan itu dijaga lewat pemantauan teknis dan perawatan rutin, karena memang tekanan air, kondisi tanah, dan struktur bendungan itu terus berubah seiring waktu dan musim. Jadi intinya kerja dari insinyur ini nggak berhenti ketika pas proyek sudah selesai, tapi terus berlanjut untuk memastikan bendungan itu tetap aman, stabil, dan berfungsi dengan baik untuk masyarakat. Seperti itu ya Mas Hasbi ya. Oke, Mas Hasbi, tadi kan udah jelasin nih gimana caranya ngejaga kestabilan bendungan dari pemantauan alat, inspeksi, sampai mengecek kondisi fisiknya lah secara rutin. Tapi saya penasaran nih, gimana sih caranya kalau kita tuh tahu bendungan itu sudah stabil? Maksudnya tuh, apakah ada batas nilai tertentu atau indikator khusus yang bisa nunjukin bahwa oke nih, bendungan ini aman dan sudah stabil? Seperti itu Mas Hasbi, mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Ya, untuk bagaimana kita mengetahui bahwa bendungan masih stabil, itu ada 3 tahapan ya caranya. Yang pertama, kita melalui pengamatan secara visual atau kita turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi dari bendungan tersebut. Nantinya data-data yang kita dapatkan dari lapangan itu akan kita perhitungkan menggunakan rumus atau penggunaan komputasi. Nah, lalu terakhir dari hasil perhitungan itu kita akan membuat grafik. Tentu untuk menggunakan analisisnya ini ada 2 metode, yaitu metode keseimbangan batas dan elemen. Metode keseimbangan batas ini biasanya digunakan untuk analisis stabilitas lereng yang tadi. Sedangkan metode elemen lebih fleksibel, dia itu lebih lengkap. Dia bisa tahu data tegangan dan regangan dalam bendungan tersebut. Namun pada umumnya kedua metode itu sama-sama untuk memberikan nilai faktor keamanan dari bidang longsor yang ditinjau. Oke, nah ini menarik nih.
Mas Asbi. Jadi ternyata kestabilan bendungan itu bukan cuma dilihat dari diam atau enggaknya air ya, tapi dari pengamatan yang konsisten, stabil dari waktu ke waktu. Artinya kalau memang bendungan itu udah stabil, tekanan airnya akan seimbang, strukturnya nggak geser, dan semua sistem pemantauan menunjukkan nilai aman. Baru mungkin bisa dibilang bendungan itu benar-benar dalam kondisi stabil. Seperti itu ya Mas Asbi. Nah, bisa dijelasin nggak sih tadi satu persatu kira-kira mana sih yang cara dari yang paling efektif lah menurut Mas Asbi? Sebetulnya cara-cara tadi itu ada positif dan negatifnya, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tentu untuk yang pengamatan visual itu kan kita membandingkan kestabilan lereng yang ada ya di lapangan. Lalu kita membandingkan dengan keadaan geologi, lalu membuat grafik antara tinggi dan kemiringan lereng. Nah, biasanya kalau kita menggunakan secara visual itu ada namanya kesalahan human error atau faktor manusia. Bisa jadi di salah pengamatan atau salah perhitungan seperti itu. Lalu yang kedua itu metode komputasi ya. Komputasi perhitungan itu bisa menggunakan cara Valenius, Bishop, Janbu, Morgenstern, and Price, dan yang terakhir itu Spencer. Nah, semuanya itu efektif. Tadi sudah dibilang bahwa cara untuk analisis keseimbangan batas itu untuk digunakan analisis stabilitas lereng ya. Kalau yang elemen itu untuk lebih lengkap tegangan dan tegangan. Jadi menggunakan cara analisis keseimbangan batas itu lebih efektif untuk saat ini dalam mengetahui kestabilan dari bendungan tersebut. Oke. Nah, tadi kan Mas Asbi sedikit menyinggung ya, ada yang menyinggung masalah bidang longsor ya. Sebenarnya itu bisa dijelasin lagi nggak sih apa gitu? Mungkin bisa lebih detailnya atau diperjelas lah buat Mas Asbi. Apa sih bidang longsor itu? Bidang longsor itu sendiri kayak ada suatu lengkungan gitu di bendungan. Nah, itu biasanya dia berbentuk lingkaran atau wedge atau bentuknya log spiral. Nah, lokasi-lokasinya itu biasanya ada di hulu, di lereng hilir, dan di lereng udik bendungan, di mana yang di udik bendungan ini dapat terlihat selama kondisi air dalam waduk tersebut surut. Nah, biasanya keruntuhan longsor bentuk lingkaran itu biasa terjadi di tanah yang homogen, sedangkan keruntuhan longsor yang bentuknya seperti wedge atau non spiral, dia itu biasanya di tanah yang non homogen. Jadi untuk secara analitik bidang longsor bisa diperhitungkan dengan memberikan faktor keamanan lebih rendah daripada bidang lingkaran. Yang non lingkaran itu bisa lebih rendah lah memberikan keamanan. Jadi alangkah lebih bagusnya kalau misalnya menggunakan tanah longsor yang berbentuk lingkaran. Oke, seperti itu ya Mas Asbi. Sangat banyak ya sebenarnya kalau dibilang longsor ternyata. Nah, terus jadi nanti hasilnya apa nih dari analisis cara keseimbangan batas ini? Mungkin hasilnya itu seperti apa gitu lah. Mungkin bisa dijelaskan Mas Asbi. Nah, nanti pada akhirnya kita kan tadi menggunakan metode keseimbangan batas ya. Itu nanti kita bisa mengetahui itu faktor keamanannya ada apa saja, tegangan normal dan tegangan geser yang tadi kita bandingkan untuk mendapatkan nilai bidang longsor tadi. Lalu kita juga dapat memperhitungkan tegangan normal dan tegangan geser yang bekerja sepanjang batas antara elemen jika menggunakan metode elemen yang tadi, yang satunya. Lalu sebelum kita memperhitungkan hasil analisis ini, kita telah dulu apa alasannya. Misalnya ada tegangan yang normal atau tidak normal, itu apa yang menjadi faktor penyebabnya. Lalu setelah itu kita dapat memperhitungkan nilai bidang longsornya. Itu sih. Oke, terima kasih Mas Asbi, penjelasannya sangat jelas. Oke, terima kasih buat penjelasannya. Nah,
Oke guys, nah jadi kan dari tadi kita udah muter-muter nih di dunia teknik yang berhubungan sama air. Mulai dari kapal yang harus stabil di laut, sampai bendungan yang nahan tekanan air ribuan meter kubik. Tapi saya sendiri jadi kepikiran nih, gimana kalau kita bergeser atau pindah sedikit ke hal yang lebih dekat sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu bidang pangan. Nah, kan tadi kita udah bahas statika fluida di perkapalan dan bendungan. Nah, kalau di dunia pangan, menurut Mas Irgi nih, ada nggak sih penerapan statika fluida di sana gitu? Oke, Mas Rido, ada banget tuh Mas ini Mas yang di background saya nih Mas. Oke. Itu budidaya perikanan, salah satu contohnya. Dimana kan kolam itu kelihatannya mas sederhana ya, cuman ya udah kolam gitu aja. Tapi sebenarnya prinsipnya ini mirip-mirip dengan bendungan, tapi memang dia lebih sederhana. Karena pada dasarnya air itu dimanapun akan memberikan tekanan ke semua arahnya kan. Nah, jadi di sini prinsip statika fluida ini dipakai untuk ya gimana sih air yang diam itu bisa menekan ke segala arah dan gimana struktur kolam itu bisa menahan air itu supaya kolamnya bisa digunakan untuk budidaya perikanan. Oke. Jadi intinya di dunia industri makanan pun prinsip tekanan, keseimbangan, dan stabilitas fluida itu tetap jadi dasar ya, biar produk tetap aman, berkualitas, dan tahan lama. Menarik banget sih. Jadi dari kapal yang ngapung di laut, bendungan yang nahan di air, sampai makanan yang kita makan tiap hari pun semuanya terikat sama satu hal yang sama, yaitu statika fluida gitu. Nah, dari tadi kan kita udah ngomongin penerapan statika fluida di bidang pangan, mulai dari susu, minyak sampai tekanan udara di botol minuman dan lain sebagainya lah. Tapi Mas Sergi juga kan sempat nyebut soal kolam ya. Jadi saya penasaran nih, kalau kolam itu juga berhubungan banget sama air dan tekanan. Kira-kira bisa dijelasin lebih detail nggak sih kayak gimana penerapan statika fluida di dalam desain kolam itu sendiri? Oke, nah jadi prinsip utamanya itu mirip seperti bendungan tadi ya, ada di tekanan hidrostatik yang rumusnya itu adalah P sama dengan rho GH. Artinya makin dalam suatu air maka makin besar juga tekanannya. Makanya dalam sebuah kolam budidaya ini dinding kolamnya itu dibuat miring, jadi dia nggak tegak begini tapi dibuat miring supaya sebagian gaya air itu akan dialirkan ke bawah, jadi bukan ngedorong ke samping, supaya dindingnya itu nggak gampang roboh mas. Ini keren banget nih Mas Sergi. Dari yang tadi Mas Sergi jelasin, ternyata statika fluida ini benar-benar jadi dasar penting ya buat desain sebuah kolam lah, mulai dari ngitung tekanan air, ketebalan dinding, gaya apung, sampai mungkin sistem drainasenya lah. Nah, terus kan tadi Mas Sergi sudah banyak bahas nih soal tekanan fluida dalam kolam, dari dinding bawah yang harus kuat, sampai tekanan tanah luar, sampai gaya apung yang mungkin bisa bikin dasar kolam ngangkat lah. Tapi saya jadi penasaran nih, kalau misalkan kita mau ngebuat kolam dari awal, mungkin entah itu kolam renang, kolam ikan, atau kolam penampungan air, ada faktor-faktor apa aja sih yang harus dipertimbangkan biar kolamnya itu bisa menjadi kuat, awet, dan nggak gampang bocor lah. Intinya ya, biar kolam itu tahan lama lah. Mungkin ada apa gitu Mas Irgi faktor-faktor? Oke, jadi untuk faktor-faktor yang perlu kita perhatikan sebelum kita membuat kolam untuk budidaya perikanan ini mas ya, yang pertama itu pasti ada topografi lahan ya. Kita perlu tahu bentuk permukaan dari tanah yang akan kita buat kolam itu, apakah tanahnya datar, miring, atau berbukit. Nah, kolam yang paling ideal itu kita bangun di lahan yang agak miring. Supaya apa? Supaya air bisa mengalir secara alami dari sisi yang dangkal ke sisi yang lebih dalam tanpa kita memerlukan banyak pompa. Tentunya bakal jadi lebih hemat energi kan. Nah, terus jenis tanah yang baik untuk digunakan itu apa? Jenis tanah yang lebih baik untuk digunakan adalah tanah liat dibandingkan dengan tanah berpasir karena ketahanannya terhadap air. Nah, terus kalau misal di tempat kita itu adanya tanah yang agak berpasir, itu di mana? Bisa aja, cuman di tengahnya itu kita tambahkan tanah liat lagi. Jadi ada yang disebut sebagai clay core, supaya tanggulnya itu tetap kedap air. Atau bisa juga kita lapisi si tanggul sisi-sisi kolamnya itu dengan menggunakan membran yang terbuat dari high density polyethylene. Nah, selain topografi dan juga jenis tanah, tentunya yang perlu kita perhatikan juga adalah ketersediaan air. Kalau misalnya memang kita ingin membuat
kolam konvensional seperti ini, tentunya kita harus memiliki ketersediaan air yang sangat besar. Kemudian ada juga dari tenaga kerja yang tentunya paham akan konstruksi kolam itu, serta tentunya modal dan juga biaya yang perlu disesuaikan tergantung dari ukuran dan jenis kolam yang akan kita buat, Mas. Seperti itu ya Mas Sergi. Jadi intinya Iya, bikin kolam itu emang nggak bisa asal-asalan lah ya. Ada betul, Mas. perhitungan tekniknya lah dan lain sebagainya. Iya, ini kita ngomongin kolam yang dari tanah ya. Kalau misalnya yang dari beton itu beda lagi. Oke, siap Mas Sergi. Nah tadi kan udah dijelasin juga ya tentang hal-hal yang harus diperhatiin kalau mau bikin kolam, dari kondisi tanah, tekanan air sampai sistem drainasenya. Sekarang saya pengen bahas lebih spesifik lagi nih kalau dari sisi desainnya sendiri, terutama untuk kolam budidaya lah. Itu biasanya kayak gimana sih bentuk dan bagiannya? Apakah ada spek khusus atau ada aturan tertentu atau pertimbangan khususnya nih? Boleh dijelaskan mungkin Mas Rigi ya? Oke, Mas, buat desain kolam ini tuh sebenarnya sederhana ya. Tapi memang tiap bagiannya itu fungsinya sangat penting dan memang kalau bisa ada. Biasanya kan kolam ini berbentuk persegi panjang ya. Yang mana di salah satu sisinya itu dangkal dan di sisi lainnya itu biasa lebih dalam, jadi dia miring begitu kan. Nah, air ini dimasuk dari inlet yang biasanya berada di sisi dangkal dan kemudian akan keluar di bagian outlet pondnya, yaitu yang ada di sisi dalamnya. Bagian dasarnya biasanya dibuat miring sekitar 5% supaya waktu dikuras itu air bisa ngumpul di satu titik itu, yang mana di titik dalamnya itu juga ada bak panennya. Jadi ketika kita mau panen, ketika kita menguras air itu semua air dan ikan pun akan berkumpul di satu tempat, jadi kita akan mudah juga untuk melakukan panennya. Kemudian untuk pembuatan dindingnya juga, tadi seperti yang saya bilang sebelumnya, dindingnya itu harus miring kalau misalnya kita membuatnya dari tanah. Untuk perbandingan miringnya itu sekitar 1:1,5. Maksudnya adalah setiap ketinggian dindingnya itu 1 meter, maka tonjolan miringnya itu harus sepanjang 1,5 meter. Biasanya 1:1,5 atau 1:2 meter. Nah, kemudian biasanya juga di sekitar tanggulnya itu, di bagian puncak-puncaknya itu juga biasanya suka ditanami oleh beberapa tanaman-tanaman agar supaya ya seperti yang kita tahu tanaman itu bisa mencegah erosi kan. Jadi untuk memperkuat tanggulnya juga. Itu Mas. Oke, siap. Terima kasih Mas Rigi. Berarti semuanya udah diperhitungkan lah ya, dari bentuk, aliran, sampai kemiringannya. Iya, benar Mas. Oke, tadi Mas Egi kan udah bahas nih soal desain kolam dan bagian-bagiannya tuh. Ada saluran masuk, drainase, tanggul, dan segala macam lah. Tapi dari saya nih ada kepikiran satu hal penting nih. Kan kolam itu isinya air ya. Air terus lah. Dan pasti nggak. Iya. Jadi kalau dari sisi konstruksinya sendiri, hal-hal penting apa aja sih yang harusnya diperhatiin biar kolam itu kuat dan gak bocor, atau dalam kata lain tahan lama lah gitu. Bisa dijawab mungkin Mas Sergi. Oke, jadi memang sebenarnya yang paling penting itu tetap dari isi tanggulnya itu ya Mas ya. Tanggulnya itu harus padat, miring, dan juga dia kedap air. Nah, biasanya tadi yang udah saya jelasin juga, di tengahnya itu ada inti tanah liat atau yang disebut sebagai clay core, biar airnya itu nggak merembes keluar. Nah, terus juga kalau misalnya emang tanahnya berpasir, yang mana kan pasir itu kan mudah untuk menjadi jalur air kan ya, dia permeable ya kan. Jadinya biasanya dibuat parit pemutus tuh. Biasanya tanah digali dulu tuh sampai bagian dalam yang memang bagian dalam tersebut itu tidak bisa dialiri oleh air, kemudian ditimbun kembali dengan bahan yang memang kedap air. Supaya ketika memang nanti dari di dasarnya itu airnya itu merembes, dia itu hanya akan mentok sampai bagian yang kedap air itu, jadi dia tidak akan lolos untuk ke sisi lainnya. Nah, kemudian biar gak gampang terkikis juga, ya bisa juga kita tambahin tadi geomembran supaya lebih kedap. Bagian atas tanggul juga kita buat ya, kita sesuaikan kelebarannya. Misalnya kalau kelebarannya hanya untuk orang jalan nih, seperti yang ada di background saya nih, itu cuma sekitar 1 meter. Kalau misalnya memang
ingin dilewati kendaraan, kelebarannya bisa hingga 3 meter. Itu sih Mas. Oke, jadi kesimpulannya emang biar kolam kuat dan nggak bocor itu kita harus pastiin banyak hal lah ya, agar Iya. kolam itu bisa tahan lama dan aman dan bocor-bocor lah. Tambahan nih Mas. Betul. Intinya tekanan air, misalnya kalau yang kayak gini nih, ini kan ada beberapa kolam nih. Tekanan air antara satu kolam dengan kolam yang lain tuh kalau bisa harus sama, supaya tidak ada kolam yang lebih menekan. Makanya itu kita memang harus bikin tanggulnya yang lebih kuat. Intinya kalau misalnya tekanan airnya beda gimana? Ya berarti kita memang harus memperkuat tanggulnya lagi. Harus lebih dipadatkan lagi tanggulnya supaya tidak mudah terkikis oleh air. Oke, terima kasih Mas Sergi. Nah, tadi kan dari yang Mas Sergi udah jelasin soal konstruksi kolam biar kuat dan nggak bocor tuh, mulai dari pondasi, dinding, sampai sistem drainase. Tapi kalau kolamnya udah jadi nih, saya penasaran, misal gimana sih caranya kita tahu kalau kolam itu udah stabil atau belum? Maksudnya apa ya? Ada nggak tanda-tanda atau indikator khusus yang bisa nunjukin kalau kolamnya itu aman dan seimbang gitu? Ya, kalau misalnya kolamnya udah jadi, ya Mas, biasanya memang kita pakai cara yang sederhana aja kali ya, yaitu pengamatan langsung aja. Biasanya kalau misalnya tanggulnya nggak ada retakan, rembesan, atau pergeseran, yang mana berarti tanggulnya itu masih aman, biasanya setelah beberapa hari kita cek nih, apakah muka airnya itu terjadi penurunan atau tetap stabil. Kalau misalnya ternyata airnya terjadi penurunan yang sangat cepat, berarti memang ada rembesan tuh di bagian tanggul atau di bagian kolam itu. Yang mana berarti kita harus cek dan juga kita harus perbaiki. Tuh Mas, kalau misalnya kolamnya stabil, tekanan air di dalam seimbang, dan juga tanahnya itu kuat, ya seharusnya sih aman-aman aja gitu. Karena kalau misalnya terjadi penurunan tidak stabilan tekanan di dalam kolam itu juga berpengaruh ke ikannya Mas, bisa ya membuat ikan stres lah. Oke, nah Mas Sergi, tadi kan kita udah banyak bahas nih tentang soal kolam, mulai dari desain, konstruksi, sampai cara tahu kolam itu udah stabil atau belum. Tapi saya masih penasaran nih satu hal terakhir nih. Setelah kolamnya jadi dan mulai dipakai buat budidaya atau buat lainnya lah, apakah kolam itu perlu dirawat juga atau cukup dibiarkan aja asal airnya nggak bocor nih, Mas Sergi? Perlu banget untuk dirawat Mas, tentunya. Kan setiap kita melakukan panen, biasanya setelah beberapa kali itu kolamnya harus kita keringkan dulu supaya dasar kolamnya itu bisa mengeras lagi. Terus juga kalau misalnya ada kelebihan lumpur, kita bersihkan kelebihan lumpurnya. Atau kalau misalnya kita cek juga nih sekitaran tanggul, adakah keretakan. Kalau misalnya ada keretakan, langsung kita perbaiki saat itu juga. Terus juga misalnya kalau kita menanam tanaman atau rumputan di sekitar area tanggul, itu jangan dibiarkan terlalu tinggi, harus kita lepas lah sedikit-sedikit. Tapi akarnya jangan dicabut, yang mana akarnya itu kan bisa membantu mencegah erosi. Nah, terus kalau misalnya kolamnya pakai geomembran, pastiin ketika pembersihan itu dia tidak sobek. Nah, perawatan rutin ini penting karena menjaga tekanan air tetap seimbang, dan itu berhubungan langsung dengan stabilitas kolam dan juga kualitas air untuk ikan itu, atau atau apa yang kita budidayakan di kolam itu. Oke, terima kasih Mas Sergi atas pertanyaan yang jawabannya yang cukup jelas. Jadi kesimpulannya memang perawatan kolam itu sama pentingnya lah ya, kayak pembangunan dan desainnya, karena walaupun konstruksinya udah kuat, tanpa adanya perawatan lama-lama bisa muncul retakan, rembesan, dan penurunan kualitas air, dan ujung-ujungnya lingkungan kolam yang rusak, hasil budayanya pun juga bisa terganggu. Makanya ilmu statika fluida bukan cuma terhenti di tahap desain, tapi juga terus dipakai buat menjaga keseimbangan kolam selama digunakan. Seperti itu ya Mas Ruki. Iya, betul Mas. Oke teman-teman sekalian, dari pembahasan panjang kita hari ini mungkin bisa sedikit saya simpulkan kalau ternyata memang prinsip dari statika fluida ini memiliki peran besar banget di berbagai kehidupan di bidang teknik. Di dunia perkapalan kita bisa belajar tentang bagaimana titik berat atau G, titik apung, dan titik pada sintrum bisa bekerja bareng menjaga kapal tetap stabil di atas air. Bentuk lambung, draft, UKC, sampai fenomena squat semuanya menentukan keseimbangan dan keamanan kapal saat berlayar. Lalu, di bendungan, kita bisa lihat gimana prinsip tekanan air diterapkan dalam desain struktur yang kuat, stabil, dan aman.
Dari pondasi, lereng, sampai rembesan, semuanya harus dikendalikan supaya bendungan bisa berfungsi untuk irigasi, PLTA, dan pengendali banjir tanpa membahayakan lingkungan sekitar. Dan terakhir, kita bahas juga penerapan estetika fluida di kolam budidaya perikanan, di mana konsep tekanan hidrostatik, bentuk kolam, tanggul, serta material konstruksi jadi juru kunci biar kolam kuat, nggak bocor, dan ekosistem di dalamnya tetap stabil gitu. Intinya, dimanapun ada air di situ pasti ada sangkut pautnya dengan ilmu statika fluida yang bekerja. Dari kapal laut, bendungan di darat, sampai kolam di halaman, semuanya butuh keseimbangan antara tekanan, gaya, dan stabilitas. Oke teman-teman, semoga obrolan kita hari ini bisa bikin kita semua makin paham kalau ilmu teknik itu bukan hanya cuma teori, tapi juga bagian dari kehidupan nyata yang kita temui setiap hari. Wah, nggak kerasa teman-teman, dari tadi kita udah ngobrol banyak hal menarik, mulai dari gimana kapal bisa tetap stabil di air, terus lanjut ke bendungan yang bisa nahan tekanan luar biasa, kemudian sampai ke kolam budidaya dan konstruksinya yang ternyata penuh perhitungan teknik juga. Ternyata prinsip yang sama, yaitu statika fluida, bisa dipakai di banyak bidang, dari perkapalan, bangunan, sampai pangan lah. Dan yang lebih kerennya itu, semua itu berawal dari pemahaman yang sederhana tentang gaya, tekanan, dan keseimbangan. Oke, sebelumnya terima kasih banget buat teman-teman narasumber hari ini. Ada Mas Sidik, Mas Dito, Mas Fatah, Mas Asbi, dan juga pastinya Mas Irgi dan Mas Irgi dan Mas Narbil yang udah ngasih banyak insight keren dan penjelasan super jelas. Semoga obrolan kita hari ini bisa nambah wawasan buat kalian semua yang lagi dengerin dan bikin kita makin sadar kalau sebenarnya ilmu teknik itu ternyata dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Oke. Terima kasih sebelumnya, saya Rido, izin pamit undur diri dari podcast kali ini. Jangan lupa buat terus dengerin episode selanjutnya, karena kita akan terus bakal bahas topik lain yang gak kalah seru dan pastinya akan tetap berfaedah tapi tetap santai. Terima kasih, saya izin pamit, bye-bye. Terima kasih, bye-bye. Bye bye semuanya. Terima kasih, bye-bye. Thank you semuanya.